Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Maharani dengan NIM S1S1 24051. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah aplikasi sederhana dengan menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming dalam bahasa Python. Jadi aplikasi yang akan saya buat kali ini adalah aplikasi manajemen perpustakaan sederhana. Jadi nantinya di dalam program ini, pengguna itu bisa menambahkan buku, melihat daftar buku, meminjam buku, dan juga dapat mengembalikan buku. Nah, dalam pembuatan program ini, saya akan menerapkan beberapa konsep dari OOP, seperti class, object, constructor, atribut, dan juga method. Nah, dan saya juga kali ini akan menjelaskan codingannya secara step by step sambil saya ketik langsung di Visual Studio Code. Kita langsung masuk saja pada bagian yang pertama, yaitu kita buat kelasnya dulu. Karena di sini saya membuat aplikasi perpustakaan, jadi kelasnya itu ada kelas buku. Nah, di sini saya ketik PS dulu karena saya akan langsung jelaskan saja ya. Di sini saya buat kelas bernama buku. Kelas ini nantinya akan menjadi blueprint atau cetakan untuk buat objek bukunya seperti itu. Nah, karena kelas ini tuh masih kosong alias belum ada isinya, jadi di sini saya gunakan keyword pass sebagai penanda bahwa isi kelas ini akan ditambahkan nanti. Seperti itu. Oke, next kita buat konstruktornya. Nah, ini kita hapus saja PS-nya karena kita akan isi kelasnya pakai dev init. Saya tulis dulu kali ya. After that kita uh, wait. Ya. Oke. Ini, jadi selanjutnya itu saya buat constructor dengan menggunakan metode ini, init. Constructor ini itu akan otomatis dijalankan ketika objeknya nanti dibuat. Jadi di dalam konstruktor ini saya menambahkan ada judul buku. Ini kemudian ada penulis buku. Nah, nanti kemudian kita gunakan self agar data-data ini tuh bisa disimpan di dalam objeknya. Oke, next kita akan tambahkan si status bukunya. Kita buat lagi ini. Kita buat fungsi baru ya, dev. Nah. Bukan yang ini, belum. Ternyata kita tinggal Nah, seperti ini. Jadi di sini saya menambahkan atribut baru lagi, yaitu dipinjam, seperti itu. Jadi nilai awalnya ini masih berupa false, ya. Yang berarti bukunya itu masih belum dipinjam. Nanti kalau misalnya bukunya sudah dipinjam, maka nilainya akan berubah menjadi true. Oke, next kita buat metode pinjam buku. Nah, di sini kita buat metode baru. Sorry.
buat pung condition if. Oh, ya. Jadi kan, oke. Nah, selanjutnya di sini saya buat metode pinjam buku. Nah, metode ini itu digunakan untuk tentunya minjam buku ya. Jadi program itu akan mengecek apakah bukunya itu sedang dipinjam atau tidak. Nah, kalau misalnya belum dipinjam, maka statusnya itu akan berubah true. Nah, dia berubah true, kemudian nanti muncul print, atau output bukunya itu berhasil dipinjam, bisa dipinjam seperti itu. Karena statusnya memang belum dipinjam sama orang dan dia berubah menjadi true. Tapi kalau misalnya bukunya sudah dipinjam sama orang lain, maka program ini itu akan menampilkan pesan bahwa bukunya itu sedang dipinjam, seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat lagi metode untuk mengembalikan buku, kembalikan buku. Oh, hmm. Eh, yang terjadi, jadi untuk metode kembalikan buku itu dia hmm, itu berfungsi untuk mengubah status buku menjadi tidak dipinjam lagi atau berhasil dikembalikan atau sudah dikembalikan seperti itu. Selanjutnya kita bikin kelas baru, kelas perpustakaan. Ya, kita bikin kelas baru, kelas perpustakaan. Sama seperti tadi kita pakai lagi dev init ya.
Shelf daftar buku. Wait ya. Oke, kita lanjut. Seperti ini. Selanjutnya, ini udah selesai ya. Hmm. Ini udah. Jadi setelah membuat kelas buku, sekarang saya membuat kelas perpustakaan. Nah, kelas ini itu digunakan untuk menyimpan banyak buku. Saya membuat list kosong yang ini bernama daftar buku untuk menampung objek buku yang nanti. Selanjutnya kita tambahkan metode tambah buku. Tambahkan harus. Jadi metode tambah buku ini tuh digunakan untuk menambahkan buku ke dalam daftar perpustakaan. Di sini saya gunakan append lagi untuk memasukkan objek buku ke dalam list. Seperti itu. Selanjutnya kita buat metode tampilkan buku. Okay, forget something.
Ini harus ini deh. Ini udah jadi. Sini saya buat metode tampilkan buku. Ya, jadi metode ini tuh digunakan untuk menampilkan seluruh buku yang ada di perpustakaan. Nah, program ini juga itu menampilkan status buku apakah bukunya itu masih tersedia atau lagi dipinjam. Selanjutnya kita buat objek. Ini kali ya. Kita tes dulu. Kalau misalnya error nanti kita perbaiki. Misal sini kita pakai masker. Dua atau buku filsafat dipinjam siapa ya? Adrian Pade. Ini udah jadi kelasnya. Objek dari kelas buku. Jadi objek pertama itu bernama buku 1 dan objek kedua bernama buku 2. Masing-masing sudah memiliki judul dan penulis yang berbeda. Ini judul bukunya, ini penulisnya. Aku mau ubah ini jadi biar lebih. Oke, selanjutnya kita bikin objek perpustakaannya lagi. Nah, ini udah jadi ya objek dari kelas perpustakaannya. Objek ini nantinya akan digunakan untuk mengelola semua buku yang ada. Seperti itu. Jadi kita tambahkanlah buku-bukunya ke perpustakaan. Tambahkan kayak gini. Tambah satu. Typo. Terus Data Judge. Kedua. Nah, nih kita tambahkan kedua buku ke dalam perpustakaan dengan menggunakan metode tambah buku. Ini semuanya ternyata typo. Oke. Kalau sudah, kita tampilkan daftar bukunya dengan cara kan seperti itu. Ini digunakan untuk menampilkan seluruh daftar buku yang tersedia di perpustakaan. Terus kita buat meminjam buku pertama, kita buat interaktifnya ya. Nah, ini saya coba untuk pinjam buku pertama. Jadi status bukunya nantinya akan berubah menjadi dipinjam, seperti itu. Selanjutnya kita akan tampilkan hasil setelah dipinjamnya.
Nah, ini sudah kita tampilkan kembali daftar buku untuk melihat perubahan status setelah buku dipinjam. Habis itu kita buat untuk codingan mengembalikan buku. Satu titik kembalikan. Nah, ini tuh saya mengembalikan buku yang tadi dipinjam, terus status bukunya akan kembali menjadi tersedia. Hasil akhirnya kita ketik coding finalnya yaitu ini. Terus setelah ternyata banyak sekali typo kode guys. Oke, aman. Oke, coba kita lihat hasilnya ya. Ini yang ini itu codingan terakhir untuk menampilkan. Ini ada lagi typonya. Ini untuk memastikan bahwa bukunya itu sudah berhasil dikembalikan. Oke, let's see, kita running. Oke, ada error. Line 34. Ada apa ya? What happened? Good text no argument. Coba kita lihat dulu. Oke, jadi ini sudah jadi codingannya. Ternyata tadi tuh errornya karena bukunya kepanjangan namanya ya. Jadi kita ubah jadi yang lebih singkat saja. Kita ke sana aja judulnya. Sekarang kita coba running. Hasilnya seperti ini outputnya. Nih, jadi outputnya itu buku kita ke sana itu berhasil ditambahkan dan buku filsafat juga berhasil ditambahkan. Nah, ini ada daftar daftar bukunya kita ke sana oleh Baskara itu tersedia, filsafat oleh Adrian tersedia, dan buku kita ke sana itu berhasil dipinjam. Ini tadi kan ada codingan untuk meminjam ya. Nah, habis itu di sini kita lihat status bukunya setelah buku kita berhasil dipinjam. Jadi status bukunya itu kita kesan oleh Baskara sudah dipinjam, tapi filsafat oleh Adrian masih tersedia karena tadi kita belum buatkan codingan untuk meminjam buku filsafat. Jadi buku kita ke sana. Setelah itu kita tambahkan kode ini, kembalikan buku. Ya, kita kembalikan buku dan buku kita ke sana berhasil dikembalikan. Jadi daftar bukunya itu setelah kita kembalikan buku kita ke sana, kita buat lagi codingan untuk menampilkan status buku, daftar buku. Di sini kita dapat kita ke sana oleh Baskara tersedia, filsafat oleh Adrian tersedia. Jadi seperti itu. Saya perlebar kali ya biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Ini hasil outputnya dari codingan tadi. Jadi, dari program sederhana ini, maka kita bisa melihat bahwa bagaimana sih konsep Object Oriented Programming atau OOP itu diterapkan dalam Python. Nah, program yang saya buat ini itu menggunakan kelas, objek, konstruktor, atribut, dan juga metode. Dengan OOP, program akan menjadi lebih rapi, lebih mudah dipahami, dan juga mudah dikembangkan lagi ke depannya. Jadi, ini dulu video praktik dari saya. Sekian video dari saya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.